Di sini lagi ada kegiatan Selaras Mengajar yang diadakan oleh Gerak Selaras. Nah, penasaran nggak sih apa aja sih yang dilakuin sama Gerak Selaras ini? Yuk, ikutin kami! Halo semuanya, sekarang aku udah sama Ketua Umum Gerak Selaras nih, mau nanya-nanya tentang kegiatan Gerak Selaras ini. Yuk! Halo Kak, Halo. Boleh kenalin dulu nggak nih, namanya siapa? Terus sebenarnya ini ada kegiatan apa gitu? Oke, halo semua, perkenalkan nama aku Jen, bagian dari Gerak Selaras. Hari ini kita lagi ada kegiatan Selaras Mengajar yang merupakan proker utama dari komunitas Gerak Selaras. Jadi kami ini komunitas yang bergerak di bidang pendidikan, terutama pengen ngasih edukasi ke anak-anak yang belum dapat paparan tentang TIK, tentang teknologi dasar dan juga literasi digital gitu. Oke Kak, sebelumnya nih kan di sini cuma ada kegiatan Selaras Mengajar. Selain itu ada lagi nggak sih Kak yang dilakukan oleh Gerak Selaras ini? Jadi selain kami bersama anak-anak muda di Samarinda ngasih pengajaran tentang teknologi dasar, kami juga membuka yang namanya donasi sosial berbagi. Selain kami juga concern tentang literasi digital, kami juga terkait literasi yang media cetak gitu tuh di sekolah-sekolah itu belum bisa menyediakan bahan bacaan maupun juga perpustakaan yang layak buat anak-anak gitu untuk menumbuhkan minat mereka tentang membaca gitu. Karena kan baca itu apalagi di usia untuk anak kelas 4 sampai 5 SD itu merupakan stage yang penting gitu untuk mengembangkan kebiasaan itu. Jadi melalui hal ini kita nanti tuh bakal mengumpulkan buku-buku bekas juga mungkin selain bentuk uang supaya kita bisa bantu bangun perpustakaan yang layak dan bahan bacaan yang emang sesuai di umur mereka. Jadi teman-teman yang mungkin punya buku dan tidak tahu mau dikemanakan, silakan bisa menghubungi Gerak Selaras, kita bisa jemput bukunya. Terus selain itu juga kita memang ada Selaras berbincang, jadi ngajak sama narasumber yang emang berkaitan dengan pendidikan dan juga literasi untuk berbagi ilmu ke volunteers kita. Jadi yang memberikan yang mendapatkan manfaat itu nggak hanya anak-anak, tapi kita juga pengen volunteers dan pengurus kami itu juga dapat pengembangan diri gitu dengan kita belajar langsung dari expertnya terkait bidang-bidang yang kami tekuni tadi. Oke, jadi kegiatan Gerak Selaras ini tuh diharapkan bukan cuma impact-nya ke orang yang kita beri, tapi orang yang memberikan juga ya. Betul, agar dua arah impact-nya gitu. Karena bagi kami impact itu nggak cuma ke penerima programnya, tapi juga ke pemberinya. Kalau dia sendiri belum bisa merasakan manfaatnya, tentu nanti dia belum bisa ngasih input yang full gitu buat anak-anak. Jadi kayak diri sendiri yang dapat impact-nya terlebih dahulu, itu yang penting buat kami. Berarti kita udah tahu nih ya tentang Gerak Selaras dari penjelasan singkat dari kakak gitu. Boleh nggak sih ini disipil nih? Siapa dan kapan Gerak Selaras ini ada? Oke, jadi Gerak Selaras ini udah 2 tahun berdiri sejak tahun 2020 dan dicetuskan oleh Khoritul Hayat yang merupakan sekarang sama 3 orang yang emang anak muda asli Samarinda, karena ngelihat kayak komunitas-komunitas di sini tuh belum ada yang kayak secara spesifik menyasar hal-hal yang emang urgensi belum dibenahi sama pendidikan kota gitu. Apalagi emang dalam RKPD sejak tahun 2020 pembelajaran jarak jauh dan juga utamanya teknologi dasar itu tuh dari segi SDM apalagi saat pandemi kemarin pembelajaran jarak jauh itu masih jadi PR bagi dinas pendidikan kota, dan akhirnya di situ yang menjadi awalan kenapa Gerak Selaras itu hadir ke adik-adik ngasih edukasi singkat terkait penggunaan laptop, pengenalan Microsoft Word, dan juga kayak website apa dan aplikasi apa yang bisa menunjang pembelajaran mereka. Oke, terakhir nih Kak, gimana sih harapan kakak untuk Gerak Selaras ke depannya? Alhamdulillah Gerak Selaras ini kami yang awalnya tuh kami diceritakan dari founder yang hanya berawal dari 3 orang, terus kemudian grow jadi 10 orang. Ini tuh udah sampai 70 orang totalnya antara pengurus dan volunteers gitu. Berarti harapan kami terkait gimana bukan hanya anak-anak tapi juga remaja dan orang-orang di sekitar anak-anak udah mulai concern gitu tentang pentingnya penanaman edukasi terkait literasi digital yang baik dan juga penggunaan teknologi pentingnya untuk menunjang pembelajaran mereka itu tuh udah tersebar gitu. Karena itu sih menurut kami yang jadi harapan adanya Gerak Selaras itu supaya lebih banyak pihak yang ngerti kalau pentingnya penggunaan teknologi yang baik dan benar
dari usia sejak dini itu yang harus kita bangun sama-sama, nggak hanya dari orang tuanya saja sendiri maupun guru, tapi juga orang-orang di sekitarnya gitu. Wah, oke, menarik banget nih. Terima kasih banyak ya Kak atas semua penjelasannya. Semoga kita udah tanya-tanya nih sama ketua umum dari Gerak Selaras. Sekarang kita pindah ke ketua panitia dari kegiatan ini. Oke, halo Kak. Halo. Boleh kenalin nggak nih namanya siapa? Namaku Rati. Baru apa lagi nih? Nama aja. Sebagai ketua umum ya. Ketua panitia ya. Iya, kebetulan kalau di Gerak Selaras aku ketua divisi program, dan untuk kepanitiaan ini aku ketua panitia dari Selaras Mengajar. Oke Kak, dari responnya tadi nih, balik ke respon gimana? Mereka antusias nggak? Mereka nerima nggak? Atau mereka tuh kayak ogah-ogahan gitu? Oke, kan kembali lagi sama karakter, tapi secara keseluruhan mereka sangat menerima. Mungkin karena pembawaan kakak-kakak yang udah kami bantu dari ada kegiatan upgrading sebelumnya, mereka mampu untuk menangani adik-adiknya, dan mereka bersemangat banget untuk mengikuti kegiatan Selaras Mengajar secara keseluruhan. Oke. Karena Selaras Mengajar ini fokusnya ke teknologi ya Kak. Ada nggak sih cara-cara atau inovasi dalam mempermudah jalannya acara ini atau kegiatan ini? Inovasi ya. Oke. Jadi sebenarnya ya, mungkin tadi kalau saya sebenarnya udah sempat ngomong, kalau misalnya untuk pembelajaran dasar mereka ada yang benar-benar nggak tahu banget, ada yang tahu banget, bahkan yang sampai hal-hal yang kita orang dewasa pun kaget, kok mereka bisa tahu ya hal-hal ini, gimana ya cara untuk ngebuat mereka ini tuh terberdayakan dan bisa dikontrol sama orang dewasa. Kalau misalnya hal ini loh hal baik, hal ini hal buruk dari teknologi dan internet, itu biasanya kami memberikan pengertian. Ada namanya kesehatan digital. Kalau dari kami udah nyiapin kesehatan digital. Mungkin biasanya kalau dari teman-teman Selaras Mengajar itu ada video-video atau link-link web-web yang memang diperlukan atau misalnya bisa digunakan adik-adik untuk hal tersebut. Oke Kak, kalau mau tahu nih ya, kan SD ini fokusnya ke anak kelas 4 sampai kelas 5 SD ya. Gimana sih respon mereka, apalagi kakak sendiri dan teman-teman lainnya itu udah mengunjungi beberapa sekolah. Ini menarik banget nih, karena kan kami udah mengunjungi banyak sekolah, berbagai sekolah dengan latar belakang mereka yang berbeda-beda, tentunya hitungannya juga berbeda. Kalau kami melihatnya, setiap sekolah ini punya karakteristik adik-adiknya masing-masing. Ada sekolah yang memang ada adik yang kalem, yang bisa diatur. Ada juga sekolah yang dinosaurus kalau kami nyebutnya, udah barbar banget. Mungkin kalau kita bilang kan anak-anak zaman sekarang udah terpapar ya, apalagi teknologi dengan semua akses yang ada, mereka nggak bisa ngontrol. Jadi ya kayaknya maaf, respon mereka sebenarnya kalau overall menurut aku mereka tuh sangat bersemangat ya, karena kan didatengin kakak-kakak, ada kegiatan, nggak belajar lah intinya, jadi kayak bermain aja gitu, dan banyak hadiah, mereka senang sih semuanya. Kalau dari fasilitas nih Kak, yang dibutuhkan tuh sebenarnya apa aja sih Mas disediakan dari tim Selaras Mengajar Kak, atau seperti apa? Kalau fasilitas ya, fasilitas itu sebenarnya yang dasar-dasar mungkin kayak sound system, proyektor, itu biasanya kami cari atau biasanya sekolah yang nyiapin, itu tergantung nih kondisional. Lalu untuk hambatan-hambatan nih Kak, ada apa aja nih Ini hambatan yang paling sering banget itu pasti berhubungan sama pihak lainnya. Tentunya ini ada di masalah mungkin divisi humas tahu banget nih. Kami udah menghubungin sekolahnya, misalnya udah 2 minggu yang lalu. Tiba-tiba Hamin 3 atau Hamin 5, maaf Bu, sekolah kami ternyata belum bisa di tanggal tersebut. Jadi kami harus atur otak lagi, aduh gimana ya, apa ganti sekolah atau tanggalnya diundur atau gimana. Biasanya itu yang berhubungan sama pihak sekolahnya sih. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan dalam menghadapi era globalisasi. Di era serba digital saat ini, manusia dituntut untuk dapat mengoperasikan komputer seperti laptop, komputer, handphone, smartphone, dan sebagainya. Pengetahuan akan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik orang dewasa maupun remaja atau anak-anak yang saat ini menjadi peserta didik.
Khususnya pada peserta didik, peran TIK dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, tidak dapat disangka lagi. Kehidupan TIK dalam pembelajaran tidak memberikan pilihan lain, kecuali turut serta dalam memanfaatkannya. Salah satu aplikasi dalam komputer atau laptop yang banyak dimanfaatkan untuk pembuatan tugas di sekolah adalah Microsoft Word. Microsoft Word sering digunakan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas mereka. Dengan hadirnya komunitas gerak selaras yang didirikan pada 17 Agustus 2020, bertujuan untuk membantu mengajarkan peserta didik khususnya pada jenjang sekolah dasar untuk dapat mengetahui dan mengoperasikan Microsoft Word. Komunitas gerak selaras ini memiliki anggota dengan rentang usia 17-22 tahun. Mempunyai visi menciptakan generasi cerdas berteknologi dan berbudaya. Kemudian, terdapat pula misi pada komunitas ini, yaitu memberikan pembelajaran yang berkualitas, meningkatkan inklusivitas pendidikan seputar teknologi dasar, dan memupuk rasa bangga dari Kalimantan Timur dan Indonesia. Gerak Selaras juga mengajarkan 4 pilar literasi digital antara lain etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan keamanan digital yang sangat penting untuk diketahui para peserta didik jenjang sekolah dasar sebagai generasi penerus bangsa. Dengan diajarkan 4 pilar ini, dapat membuat peserta didik bisa meningkatkan kemampuan di dunia internet, memanfaatkan internet dengan lebih menyeluruh dan maksimal, menyaring informasi terlebih dahulu, serta dapat berperilaku baik di internet dan menggunakannya dengan bijak. Pelaksanaan sosialisasi memperkenalkan teknologi dasar komunitas kepada peserta didik jenjang sekolah dasar oleh Gerak Selaras dilakukan secara per batch. Untuk kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut apa saja kegiatan dari komunitas Gerak Selaras, kalian dapat melihatnya di Instagram @gerak. Nah, setelah kita mendengar tanggapan dari Ketua Umum yaitu Mbak Jen dan Ketua Panitia itu Kak Rati, kita udah pasti dapat insight, dapat pandangan baru tentang kegiatan ini dan tentang komunitas mereka yaitu Gerak Selaras.